wah gila lu yang rokok gue yang mati gitu kan. Jadi ya udah, tapi dengan adanya sigar dan kebetulan dikenalkan juga oleh Pak Tommy, salah satu ini kita di sini, dan sampai sekarang ya itu sahabat saya itu sekarang kita sampai lihat, wah gila lu ngerokok enggak, sekarang nyigar terus ya gitu loh. Nah, makanya mungkin dia udah dapet kenikmatannya kali ya, padahal ya dia nggak ngerokok gitu. Sama. Saya juga nggak ngerokok sih. Nah, berarti kan, nah Mas Abi nih, nah ini kan berarti Mas Abi sebagai pemula yang tidak merokok. Nah, ketika kemarin ditawari oleh Pak Tommy sigar, awalnya apa yang Mas Abi rasakan? Jadi kalau aku tuh posisinya selalu coba aja dulu, apapun itu, coba aja dulu. Aku nyobain tuh rokok tuh ya, pernah lah nyobain rokok kan, karena pertemanan, karena penasaran Ya, gitu. pergaulan. Sayangnya gak nemu enaknya buat orang yang nawarin. Oke. Jadi aku cobain kayak, iya oke, mungkin aku bisa ngerti kenapa kamu merokok gitu ya. Tapi aku nggak Nggak hook ngerasa tuh. nikmatnya gitu ya? Iya. Hal yang sama kayak waktu aku pertama kali belajar kopi 2011 gitu ya, mungkin 11 tahun yang lalu gitu. Nyobain, aku ingat banget kopi pertamaku, Apa kopi pertamanya Mas Abi? Good Day Vanilla Latte. Putih vanilla latte seorang Mas Abi. Itu enak banget. Cobain putih ya. Enak banget, manis kan, manis gitu. Terus habis itu part time kerja jadi barista, dicekokin tuh kayak, cobain deh kopi yang ini, cobain kopi yang ini, cobain kopi yang ini. Lama-lama aku, oh iya ya, emang ada bedanya nih, emang enak nih kalau kita ulik jauh lebih dalam gitu. Waktu dikasih coba sebelum dibakar, jadi aku ngeliat orang ngerokok tuh kayak ya udah ngerokok, ngobrol gitu. Orang nyigar yang ngerokok ya sambil ngehirup gitu, exhale gitu. Nggak menarik gitu, tapi begitu ditunjukin ini panjangnya segini, cara bakarnya kayak gini, aromanya beda gitu. Aku ngerasa, oh ada sesuatu, oh dibikinnya dipikir gitu ya. Excitednya ada gitu lah ya. Kita mau nikmatin juga kita belajar sesuatu gitu ya. Aku nggak tahu apakah akan terus mendalami itu gitu, tapi aku jadi sangat bisa mengerti kayak, oh nikmatinnya lewat sini ya gitu. Beberapa jenis aku cobain, oh iya emang rasanya beda-beda gitu. Nah, tapi aku setuju banget sih sama Mas Aldi. Di industri kopi, di industri yang lain-lain, memang terlalu banyak kaum puritan ya kadang-kadang gitu kayak mau nyobain gini, jangan caranya salah. Mau gitu, jangan caranya bukan kayak gitu gitu. Bentar dulu nih, ini baru mau belajar nih gitu. Jadi aku rasa selama kita masih membuka diri, membiarkan orang salah, tapi sambil nunjukin gini loh caranya yang bener kata orang-orang, gini loh caranya karena begini dan begitu. Aku rasa lebih banyak orang yang mau mencoba sih. Terlepas dari berbagai macam isu di belakangnya ya. Tapi aku rasa selama teman-temannya menyenangkan, produknya memang juga bisa menceritakan dirinya sendiri, aku rasa pasti banyak orang yang akan nyobain. Ya, jadi lebih ke sisi ada sesuatu hal yang baru ya Mas Abi Ya. ketahui gitu lah, sehingga menarik. Jadi kayak Mas Abi kan nggak ngerokok ya, jadi kayak oh ternyata sigar itu nggak sebakar kayak rokok lo main sembarang aja, main bakar atau apa gitu. Kita kan ada cara-caranya, dari cara ngeguntingnya, terus dari cara ngebakarnya pun kan harus pakai apa ya, sensasinya itu kan wow gitu. Kalau melihat orang nyigar tuh koreknya aja wow. Jadi apa yang dirasakan pertama kali itu ketika dikasih sama Pak Tommy itu? Sebelum dibakar super coklat nih, kayak di kopi notes itu akan selalu dibilang itu coklat itu rasanya. Jadi sebelum dibakar, waktu dibakar ada kayak pine woodnya gitu. Kayak kita lagi jalan di hutan pinus gitu ya, langsung memori kayak gitu tuh yang muncul Langsung gitu. keluar ya? Oh iya ini let's try deh gitu. Ya benernya itu sih. Habis itu di tengahnya muncul tuh aroma kayak kunyit, aroma kayak ada berry gitu. Beda-beda lah. Tapi ya aku nggak tahu bener apa enggak, tapi kan yang rasain aku ya. Iya. Jadi let's see. Oke. Nah, dari pengunjung yang di sini nih yang nonton talk show kita dari tadi ini, ada yang mau nanya nggak nih? Bu Santi mungkin ada yang mau nanya, Bu Santi? Bu Santi udah nyigar belum nih Bu Santi? Perlu diajarin kayaknya nih Pak Tommy di Bu Santi nih.
Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, gimana sih Mas Aldi dan Mas Daniel melihat perkembangan tren sigar di Indonesia? Jadi saya kan saya mulai sigar udah cukup lama. Tapi kalau berkecimpung di industrinya, dalam arti saya melihat dari sisi komersialnya udah sangat jauh berkembang ya. Dari dulu kalau kira-kira kayak tahun 2000, 2007, 2008 gitu tuh teman-teman saya tuh semuanya jauh di atas saya. Bukan saya nggak tambah tua, saya juga tambah tua. lebih senior lah ya. Senior, ya. Tapi nggak, tapi misalnya gini, saya pada saat itu kan saya pertama kali nyigar tuh sekitar umur paling sekitar 26, 27 gitu lah ya. Teman-teman saya tuh semuanya kebanyakan umurnya kan 62, 50 sekian, 60 tahun gitu. Sekarang juga tuh ada, tapi sudah mulai banyak, artinya yang usianya tuh 20 lebih tuh. Kalau dulu saya umur 25, 26 nyigar gitu, itu orang aneh, kok masih muda kok masih nyigar. Ya itu dia benar-benar. Ya. Sekarang umur segitu nyigar tuh biasa, udah biasa. Nah itu kalau saya akan melihat dari sudut pandang positif bahwa nggak jelek. Berarti anak-anak muda ini memang pengen membuka network, karena sigar itu is a tool, salah satu tools, alat untuk membuka kita ke pintu di mana bisa, kalau kita nyigar kita akan ketemu sama orang-orang yang nyigar. Gitu ya. Kalau kita ngomong bahwa sigar itu mahal, ya lu berarti akan ketemu dengan orang-orang yang punya mahal, bisnis yang mahal, punya bisnis ya. mahal. Gitu. Jadi makanya kesadaran itu yang memang saya sejak saya berkecimpung di bisnis sigar, itu yang saya pengen bentuk di di publik gitu. Bahwa sigar itu nggak negatif. Jadi sigar itu membukakan pintu kalau lu pengen networking. Anda pengen bisa kenal sama orang-orang yang juga punya network yang luar biasa, lu mulai nyigar. Gitu. Jadi makanya anak-anak muda yang baru lulus kuliah pun kalau mereka pengen bisnis, mereka pengen ke dunia usaha, kan teman-temannya antara dengan teman-teman yang dari dunia kuliahan atau SMA mereka, atau lu mau nggak connect sama orang-orang yang lebih senior, lebih pengalaman, gitu kan? Kalau kita mulainya dari segi bisnis, orang akan cenderung lebih defensif. Wah siapa lu? Kok mau kenal sama gua? Siapa gitu? Tapi kalau mulai dari hobi, ya kan? Ngobrol. Oh lu nyigar ya? Gua juga nyigar loh. Nah itu akan lebih less defensif. Orang akan lebih mudah berinteraksi. Betul. Gitu. Karena mereka merasa oh ini pas gitu kesukaannya, passionnya. Iya, gitu. makanya kayak gini. Misalkan contohnya Mas Regi misalkan lagi jalan-jalan di Singapura nih, misalkan ya, lagi naik MRT ya, MRT ya di Singapura ya. Tiba-tiba kedengar orang ngomong bahasa Indonesia di belakang. Dari Indonesia ya? Ya pasti. Langsung merasa kayak ada intimate, kayak kedekatan gitu kan. Iya kan? Ada itu kan. Jadi biarpun dia stranger, dia mungkin orang asing, tapi kan loh, dari mana di Indonesianya? Oh saya dari sini, oh saya dari sini, saya dari Medan, saya dari ini kan. Akhirnya jadi ketemu, apalagi kalau kita di luar, di Eropa, di mana ketemu kan merasa. Iya betul. Itu yang akan terbentuk. Gitu. Kalau misalkan kita baru ini, wah dia nyigar, wah gue nggak nyigar tapi mau ngomong apa sama dia ya? Nah tapi seenggak-enggak kan ada topik kan, yes. Gitu. Nah makanya jadi berkembang ke arah yang menurut saya sudah tepat. Dan kita lihat sebetulnya kalau dari perekonomian itu tadi ya, orang yang tadinya rokok, kalau ekonomi suatu negara itu membaik, mungkin seharusnya dia nggak akan lari ke produk tembakau yang lain selain sigar. Karena sigar itu saya lihat menjadi gunung Everestnya, topnya gitu. Kalau misalkan di dunia tembakau itu topnya sigar. Maaf, bukan kayak vape atau mana-mana, tapi ya kalau suatu saat dia punya duit, dia akan nyigar. Jadi trennya menurut saya kita Indonesia sudah ke arah yang tepat. Saya belum melihat memang orang yang abusif tentang sigar. Yes. Sebagai negara berkembang kita menuju ke arah yang sudah benar. Dan kalau kita melihat end game-nya di negara-negara yang maju, ya misalkan negara yang kita sekarang masih kayak third world country, bukan third world, kita second world. Yes. Ya. Di first world-nya kayak di negara-negara yang udah maju, kita lihat itu memang orang-orang suksesnya kayak contohnya atletnya pun nyigar. Ya, setuju saya. Karena kemarin saya lihat Ibrahimovic pas dia Scudetto, dia bakar sigar di lapangan, gitu kan. Berarti memang menandakan secara pemikirannya itu udah Exactly. Jadi makanya bukan cuma pengusaha sukses aja nyigar, bahkan atlet pun nyigar. Ya.
Jadi kalau atlet itu merokok itu negatif, tapi Iya. nyigar itu merayakan sukses loh. Kalau dia nggak Sudiarto mungkin nggak difoto dia nyigar. Iya, Betul kan? Tapi kan dia Sudiarto, dia nggak nyigar kan. Nggak bawa rokok loh, dia bawa sigar. Bawa sigar. Ya kan? Symbol of success. Gitu. Makanya Symbol jadi, of success. ya, kita Yes. tanamkan dari muda memang kalau sukses nanti lu sigar. Sigar. Oke. Wah, banyak ilmu yang baru yang saya dapat dari sini. Jadi ternyata memang segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik ya. Tinggal tergantung bagaimana cara penyampaiannya. Terus juga kalau misalnya melihat anak-anak muda zaman sekarang yang tadi Mas Aldi bilang, ternyata trennya udah ke arah positif gitu. Mereka sigar itu bukan hanya cuman gaya-gayaan, bakar sigar, paspus, tapi di situ ada opportunity untuk mereka bisa lebih berkembang, bisa lebih mendapat ilmu-ilmu baru dari orang-orang yang mungkin lebih mature dan orang-orang yang lebih dulu untuk nyigar gitu ya Mas. Tinggal kita kan memang kalau ketemu yang lebih muda tinggal diarahkan ke yang lebih baik ya kan. Kalau ketemu sama yang lebih senior ya kita belajar. Belajar. Ya. Mungkin mau saya tambahin sedikit. Boleh, Mas Daniel silakan. Eh, tadi kan dari yang penyigarnya, dari yang ada usia muda sekarang sudah banyak yang menyigar. Pada saat saya di komunitas, mereka tuh bilangnya gini, oh kamu untung sekarang, baru nyigarnya sekarang, kamu untung. Nah, saya bingung untungnya kenapa ya? Itu untungnya kenapa? Iya kan? Untungnya kenapa? Karena katanya waktu dulu itu saya mau nyigar itu susah. Susahnya karena nggak ada pilihan. Choice-nya itu paling ya Cuban sama sigar lokal itu paling Kenner gitu-gitu. Udah nggak ada lagi yang lain. Karena pilihannya terbatas. Pilihannya terbatas. Nah, di masa-masa sekarang selain pabrik-pabrik cerutu lokal sudah mulai berkembang, ada juga artisan-artisannya. Kalau di kopi itu kan ya ada micro roaster gitu kan ya. Nah di cerutu pun sama. Sekarang banyak ya ibaratnya brand owner yang membuat sigar dalam kuantiti yang tidak terlalu banyak. Seperti itu sekarang sudah banyak. Jadi pilihannya itu sekarang jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Seperti itu. Itu berarti yang dibilang untung ya. Untung. Untungnya kenapa baru nyigar sekarang gitu loh. Karena Iya. kita bisa milih gitu berbagai varian, mungkin dari yang rasanya tadi yang strong, yang spicy, yang mild gitu. Jadi Iya. itulah untungnya ya Mas Daniel ya. Betul, dibilangnya seperti itu. Daripada sesepuh dibilangnya begitu. Iya oke. Nah, Mas Abi mungkin ada yang mau nanya Mas Abi terkait sigar. Kayaknya tadi Mas Abi kan nanya-nanya sama Mas Aldi, gimana sih kalau misalnya Mas Abi mau tahu tentang sigar lebih detail lagi, di sini saatnya boleh loh. Ini pokoknya Boleh. kita open, gak ada waktunya. Pokoknya kita ngobrol terus. Silakan Mas Abi. Kalau sigar tuh sebatnya lama banget ya. Ini kita udah berapa jam loh ini? Sebatnya hampir 2 jam. Kita mulai jam 5, sekarang setengah 7, 1,5 jam gak berasa loh. 1,5 jam kita gak berasa. Aku mau nanya yang pertanyaan basic banget. Katanya antara waktu awal dibakar, di tengah, di akhir, rasanya itu beda-beda ya. Karena aku ngerasain memang ada bedanya, tapi aku bias mungkin ya. Kayak apa jangan-jangan karena lidahnya udah makin bosen, apakah karena moodnya udah berubah. Tapi kalau secara keilmuannya gimana tuh? Teorinya sih sebetulnya memang kalau dari ini saya based on what I learned ya dari sekolah sigar artinya. Memang yang diharapkan oleh master blender itu the last one third. Jadi the last one third kan ada sepertiga dari foot, body sama head. Yang di head itu yang memang harusnya the true taste of the cigar sebetulnya. Kenapa? Karena memang didesain sedemikian rupa. Gini, pernah menyadari apa enggak bahwa sigar itu di awal kan cepet banget, begitu sampai sini pelan. Pelan. Ya. Nah, itu memang karena
this is artinya gimana? Ini tuh kan organik nih. Begitu dia sampai di sini, everything gets stronger, automatically. Karena kita nggak ada, kalau rokok ada filternya kan, ini nggak ada nih. Jadi kayak kita ngomong kayak nikotinnya lah atau rasa tembakonya atau apa tuh strong banget di ujung, gitu. Makanya kalau kita ngomong sigarnya ini strong, oh enggak loh, nggak apa-apa, tunggu dulu, gitu, sampai di ujung, ya, sabar dulu. Gitu. Nah tapi memang ada beberapa mayoritas orang penyigar itu yang ditunggu-tunggu sama mereka, gitu. Biarpun memang saya punya beberapa temen juga yang agak aneh, jadi sampai body dibuang. Nah aku cuma suka di body, soalnya ya, tapi ya kalau mereka memang Selera itu ya mas, selera ya. tapi sayang sih, kalau saya sih saya nggak mau sih. Sayang nih saya pengen habis sayang. Oh iya. Tapi ya memang intended untuk seperti itu karakternya sebenarnya. Nah memang cara meracik seperti apa, saya memang belum sampai master blender. Saya baru tahu secara teori di blendernya, saya akan mungkin belajar lebih banyak nanti ke depannya. Tapi apakah memang dimaksudnya seperti itu? Iya, memang harusnya dibikin seperti itu. Sigar itu. Oke, terima kasih. Udah itu aja. Udah itu aja bener. Udah itu aja. Oke, kalau gitu ya saya lagi deh kalau gitu. Nah, ini untuk pertanyaan untuk semuanya ya. Mungkin kalau Mas Albi nanti bisa jawabnya dari sisi kopi ya. Dan untuk Mas Aldi sama Mas Daniel dari sisi sigar ya. Nah, dari kopi dan sigar itu sebenarnya memiliki efek samping nggak sih? Efek samping yang dihasilkan ya. Kayak tadi mungkin ya kalau misalnya terlalu berlebih ya tentunya pasti ya gitu. Cuman kalau dari kopi sendiri efek sampingnya apa sih kalau misalnya memang kita kebanyakan ngopi atau salah pemilihan biji kopi gitu. Sama juga nanti dengan sigar ya, itu pemilihan sigar. Silakan Mas Abi. Tapi jawab duluan ya dari sisi kopi ya. Gampangnya gini, kopi itu ada dua sisi tuh efek sampingnya. Mulai dari yang negatifnya dulu aja ya. Yang dari negatifnya apa? Kopi kan mengandung kafein, robusta lebih banyak, hampir 2 kali lipat dari arabica gitu. Kalau kita minumnya kebanyakan, kita punya caffeine threshold setiap harinya gitu. Kalau itu lewat, pastilah normal lah, deg-degan, susah tidur gitu. Nah, susah tidur itu salah satu efek negatif yang sebetulnya dicari juga kan. Nah, iya, biasanya kan kalau orang misalnya begadang, wah gue mau begadang nih sih, pasti ngopi gitu Iya, kan. iya. Padahal itu sisi negatif ya. Iya, jadi WHO itu sempat ngeluarin, jadi kopi itu obatan yang dilegalkan. Jadi obat yang punya side effect negatif tapi dilegalkan gitu. Beda sama kokain misalnya gitu, punya efek negatif. Sebagian orang merasa ada positifnya juga kalau dengan dosis yang tepat, tapi penyalahgunaannya jauh lebih gampang. Nah kopi kalau kafeinnya kebanyakan, sifat yang lainnya adalah diuretik, jadi pengen kencing gitu. Pengen pencernaan kita jauh lebih aktif gitu. Makanya ada orang yang baru bisa ke belakang kalau minum kopi dulu pagi-pagi gitu sambil ngerokok, katanya sih gitu. Nah tapi di sisi lain selain kafeinnya, kopi itu juga mengaktifkan endorfin kita, hormon kesenangan. Makanya kayak baru mulai hidup nih habis ngopi gitu. Ya karena itu sebetulnya. Jadi bawa happiness ya mas. Dua sisi itu sih yang sebetulnya kita harus nyari keseimbangannya. Apakah thresholdnya akan naik terus seiring dengan kita makin banyak ngopi? Iya, gitu. Tapi since kopi juga nggak mahal-mahal amat, go ahead kalau menurutku sih. Cuman ya batasin aja setiap hari gitu. Batasin. Aku juga ngopi gak banyak-banyak banget kok. Apakah karena aku terjun di industri kopi setiap hari minum kopi jadi nggak ada efeknya sama sekali? Nggak juga, kalau kebanyakan tetap aja ya merasakan walaupun tetap nggak bisa tidur malamnya gitu. Tetap kalau belum makan terus kopi kebanyakan tetap perutnya kayak keroncongan terus menerus. Tetap aja dia gitu. Tapi memang aku nggak nambahin efek buruk lainnya, misalnya kopinya dengan gula yang banyak, dengan susu, dengan perasa yang banyak gitu. Nah aku yang kopi aja gitu. Makanya tadi Mas Daniel sempat cerita kalau di industri profesionalnya kaping kopi kayak teman-temanku di Medan gitu ya, kaping kopi bisa 271 sampel setiap hari, satu sampelnya dikali 17 gitu ya, semuanya nggak diminum gitu. Bayangin kopi 1500 gelas sehari kan nggak pas bakal gitu, tapi diminum, dicicipin 1 sendok 2 sendok dilepeh lagi gitu. Nah itu cara kita nyicipin kopi di professional level. Tapi kalau nikmatin ya nyeduhnya sedikit-sedikit salah gitu ya, oke, dimaafin dan ya enak-enak aja. Oke. Oh iya Mas Abi, kan saya juga sering dengar ya kayak misalnya orang yang punya asam lambung
Nah, saya mau nanya Mas Abi, apakah benar apa yang dikatakan oleh masyarakat kebanyakan gitu, kalau orang punya asam lambung sebaiknya jangan ngopi? Karena lebih banyak dokter yang merekomendasikan seperti itu, kayaknya aku harus ngikut tuh. Iya, sebaiknya tidak. Tapi beberapa temanku yang punya asam lambung mulai beralih tuh kopinya. Misalnya kayak tadi kan kita ngomong robusta punya kafein lebih banyak, itu membuat kecenderungan dia ke belakang lebih banyak, pencernaannya lebih aktif gitu. Nah biasanya mereka switch tuh ke arabica, dari robusta ke arabica. Dosisnya diturunin dari misalnya double shot jadi single shot. Itu biasanya ngebikin mereka tetap bisa ngopi, tapi memang harus lebih mikir lah kopinya apa. Kayak orang kena penyakit gula kan nggak bisa minum Banyak gula, gulanya. tapi ada opsi yang cenderung lebih aman walaupun nggak bisa sejor-joran sebelumnya. Itu sih, sama orang biasanya punya kebiasaan habis ngopi lupa makan. Oh iya, Karena kedorong sama adrenalin yang jantungnya makin cepat juga, endorfinnya muncul. Nah, itu semua sih yang bikin, lagi-lagi ya, kayak udah dikasih privilege tahu batasnya gitu. Kalau nggak kedorong terus. iya benar. Oke, setuju. Thank you Mas Abi. Oke, mungkin dari Mas Daniel dari sisi sigar. Kalau dari saya sisi sigar, ya itulah makanya apa ya, bedanya sigar sama rokok ya. Kalau sigar kita tahu kapan dan maunya apa gitu, harus itu dulu sih. Jadi efeknya ke kitanya jadi ya istilahnya bisa agak kita kontrol. Oke. Ibaratnya ya saya punya waktunya misalnya hanya malam saja, cuma ada 2 jam gitu. Ya nggak mungkin kan saya bisa bakar 3 batang gitu, 4 batang itu, sedangkan 1 batang ini aja bisa 1,5 jam gitu kan. Jadi ya makanya menurut saya ya nyigar ini ya efeknya bisa kita sendiri untuk meminimalisir. Berarti kuncinya ada di kita sendiri ya, Mas Daniel ya. Betul, karena kan apa ya, kita kalau misalnya nyigar itu pasti harus ada waktu luangnya dulu, karena nyigar ini dari kita bakar ya kita sampai habisin itu kan butuh waktu, dan butuh waktu luang juga buat kita menikmatinya gitu kan. Ya kalau asal-asalan gitu kan ya sayang juga kan. Sedangkan cerutu ini kan ya bukan sesuatu yang bisa dibilang murah ya. Ini kan lumayan ya. Jadi ya itu yang menurut saya ya efeknya bisa kita kendalikan sih. Oh, berarti benar-benar pengendalian ada di dalam diri kita sendiri ya, Mas ya. Ya. Thank you, Mas Daniel. Dari Mas Aldi. Kalau misalkan efek negatif sih, satu, kalau sampai abusif ya, kita ngomong kalau sampai abusif, karena kan sigar itu kan yang substance-nya yang kita sedot ini kan sisanya di rongga mulut paling ya. Jadi kita nggak sedot, kadang-kadang kita tembakau sisa atau apa masih memang tinggal di rongga mulut, kan tetap ada sisa karsinogen gitu kan. Tembakau dibakar, tar sisa di rongga mulut. Jangan lupa untuk pakai mouthwash atau apa yang bersihnya, karena kalau enggak, namanya pembakaran itu bisa menyebabkan mouth cancer biasanya. Ya, tapi ini memang kalau sangat abusif. Kalau sebatang sehari saya rasa enggak sih. Cuman kalau misalkan kayak over sekali ya, terus dia tuh malas gosok gigi lah, bersihin mulut lah atau apa ya, Pasti efeknya ada ya. ada sebenarnya. Cuman apa namanya, kalau kasusnya berapa, setahu saya nggak banyak sih. Karena memang 1 batang sehari aja tuh udah banyak kan gitu ya. Orang juga kadang-kadang nggak sebatang sehari gitu intinya. Kalau efek negatif lain saya rasa mungkin enggak. Kalau kita ngomong yang efek jangka pendek, salah nge-puff, salah draw. Jadi caranya nggak di-puff tapi seperti ngerokok gitu ya. Iya. Jadi kan kesedot tuh. Sakit tuh kalau batuk. Sakit sekali. Itu jadi mungkin kayak orang kayak mau jackpot gitu. Iya, betul. Kan. Iya, Karena dia berat gitu kan. We're not supposed to do it, gitu. Kita nggak harus kayak gitu. Tadi sama kayak tadi itu kita minum alkohol, kenapa gue hangover ya, kenapa gue dia? Karena kamu harusnya nggak minum sebanyak itu gitu kan. Jadi ada efek jangka pendeknya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong dari risiko tertinggi sampai risiko ini, seharusnya risiko tertinggi saya nggak pernah lihat sih, apalagi di negara Indonesia atau siapa yang pernah sampai kena cancer gitu, nggak saya rasa. Tapi kalau apa namanya, yang sering saya jumpai
salah gitu. Jadi akhirnya dia enek. Tapi kalau positifnya ya banyak itu tadi ya. Tadi kita udah bahas positifnya. Ya, yang positifnya yang tadi lah ya. Nah, ini dari pertanyaan dari saya sebagai orang awam yang terkait sigar. Kan kita kalau ngabisin sigar ini aja kita 1,5 jam ya. Nah, ketika waktu kita nggak panjang, singkat, gitu. Tapi kita pengen nyigar gitu. Dan itu bagus nggak sih Mas Aldi kalau misalnya sigar sudah kita matikan, terus kita isepnya ntar lagi nih? Kalau misalkan ngisepnya kita matikannya nggak terlalu lama, saya rasa masih nggak apa-apa gitu. Karena kalau gini, sigar itu masalahnya bukan masalah ya. Tantangannya itu sigar itu sangat susah untuk mempertahankan baunya. Untuk supaya keep the same aroma. Susah. Makanya kenapa kalau nyimpen rokok gampang, cuma tinggal ditaruh di etalase gampang. Kalau sigar itu penyimpanannya khusus, bahan kayunya khusus, kelembapan tertentu ya kan. Nggak gampang gitu. Kita lakukan itu semua untuk preserve dia punya aroma. Jangan sampai sigar kita ini baunya hilang justru. Oke. Jadi orang on the contrary, kebalikan dari orang mikir bahwa sigar itu tajam ya baunya ya. Tapi cepet hilang masalahnya, cepet. Ya sih, nggak bau sih. Nggak bau, cepet. Karena organik. Karena cuma daun, bukan chemical kan. Cuman daun gitu. Makanya justru tantangannya itu di situ untuk sigar itu. Nah, kalau kita udah lama nih mati gitu ya, terus besok gitu kita nyalain lagi, dia akan bau abu, baunya bau esnya kan, bau arang iya, gitu kan. Nah, kalau kita nyigar ya kita pengen bau sigar, sama kayak kita masa kita makan ikan tuna baunya stroberi kan aneh kan. Iya dong, ikan tuna ya baunya tuna, makan stroberi baunya stroberi ya kan. Sama, kita mau nyigar kalau baunya abu kan nggak enak gitu. Bisa nggak? Ya bisa, tapi nggak enak gitu. Jadi kalau saya nggak rekomend. Oke. Bisa atau enggaknya ya bisa, cuman secara tes dan ininya nggak dapat lah ya, karena udah nggak enak lah ya. Oke, kayaknya udah cukup panjang, bahkan ngerekornya juga sudah sampai nggak muat waktunya. Sorry karena obrolannya asik, jadi kalau dia mau nanya juga boleh, mau nyigar juga boleh loh, rokok kimia. Oke, untuk terakhir nih dari para narasumber, kira-kira bisa kasih masukan harapannya event Kopi Craft Indonesia ini ke depannya akan seperti apa, dan khususnya mungkin di tahun depan mungkin kita bisa pairing sama sigar mungkin, karena kan anak-anak muda sekarang juga udah nyigar loh gitu loh kan, jadi ngopi pairing dengan sigar. Oke, silakan untuk ini yang terakhir dari Mas Abi dulu, mungkin silakan. Kalau dari saya sih nggak panjang-panjang ya. Tahun depan misalnya ada acara lagi, kita ketemuan lagi, ngobrol-ngobrol. Kalau nggak saya undang ke kebun, kita ngopi di kebun, dingin malam-malam sambil nyerutu lah ya. Nah itu sih benar. Mas Regi sama Pak Tommy tahu alamatnya kok, jadi Tahu. sampai bertemu. Enak kok, enak. Mau di Sunda boleh, di Bali boleh, atau siapa tahu ada rezeki kita ke Flores. Nah, itu lebih keren lagi Iya. tuh ya yang di Baik Kampus ya. Itu aja dari saya. Oke, thank you. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Daniel. Mungkin terakhir dari Mas Aldi sebagai ini. Ya, saya terima kasih banget dikasih kesempatan untuk di sini bisa sharing. Kalau harapan saya sih tahun depan acara ini harus ada lagi. Yang membedakan satu saya harapkan, karena kalau kaitannya kopi sama sigar itu kesannya gentleman sekali gitu. Yes, maco ya. Maco sekali. Nah, saya harapkan sih ada komunitas perempuannya sih. Oke. Ada ladiesnya gitu, ladies karena sigar itu kita lihat kayak Demi Moore, artis itu, Ya. mereka pun nyigar gitu kan. Kopi saya rasa lebih banyak lagi harusnya ladies yang enjoy coffee. Oke. Gitu. Saya lihat kalau ke coffee shop banyak ya. Jadi mungkin bisa mengadakan satu harinya, karena ini kan berapa minggu ya, bahkan mungkin sampai sebulan kan. Ada yang untuk ladies juga gitu, sessionnya gitu. Kita Oke. undang, kita kumpulkan pada event-event ini ladies yang memang ngopi, mungkin belum nyigar nggak apa-apa, tapi kita bisa undang mereka, kita bisa perkenalkan juga. Jadi supaya, karena ada ladies sigar juga soalnya. Oke. Ada, jadi itu mungkin harapan saya ada something warna baru deh. Jadi lebih mengenalkan juga sigar itu ke kaum wanita ya Mas Iya, Aldi. jadi ya? nggak khusus maskulin banget, tapi kita ada sisi Feminimnya ya, betul. oke. Nah mungkin nanti untuk para feminim atau wanita itu mungkin pemilihan sigarnya kali ya Mas Aldi Iya, ya. iya bisa dimulai kan tadi. Kita Yes. bisa pilihin kan yang mana cocok untuk mereka. Gitu. Oke, tolong denger ya marketing manajemen. Kalau denger tahun depan
masukannya. Harus ada ladies night. Sorry. Sorry, bukan ladies night, maksudnya sorry. Bukan ladies night, lady talk show. Ya, lady talk show untuk lebih pengenalan terkait sigar seperti tadi Mas Aldi sampaikan bahwa sigar itu memang terlihatnya maskulin, macho ketika kita pairing sigar with whiskey itu wah gila, ini macho banget nih cowok gitu kan. Tapi sigar itu ternyata di luar itu juga artis-artis wanita juga mereka sigar gitu. Jadi saya lihat ya kayak kalau cewek ngerokok itu biasa. yes, Tapi cewek ini tuh classy. classy, Lihat cewek di club, Mewah. wah, itu classy. berkelas. Oke. Cukup bincang-bincang kita hari ini ya. Nggak berasa satu batang sigar dengan waktu hampir 2 jam. Kita ngobrol asik, nggak berasa waktu sampai bahkan kita tadi kan live IG, sampai live IG-nya nyerah sama kita. Live IG-nya nyerah, habis durasinya. Kita masih tetap jalan. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Abi, Mas Daniel, dan Mas Aldi tentang bagi-bagi ilmunya, edukasinya. Semoga kedepannya kita bisa lebih memperkenalkan sigar lagi itu kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih juga untuk Pak Tommy, Pak David, Pak Gus yang sudah hadir, dan untuk kawan-kawan kru semuanya terima kasih. Untuk pengunjung Kopi Craft Indonesia malam ini juga terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.